Kalau kau sudah jadikan wudhu, maka 7 latifah pada dirimu hidup. Tadi semua. Itulah merupakan mesin energi untuk terbang menuju kesadaran Allah. Nah, contoh Adam itu, sahabat, makhluk yang sudah bersama di Qadim tadi, turun kesadarannya ke dunia dari ultrasonur ke sonur infrasonur. Itulah mulailah kita dimulai dari kesadaran Adam. Itulah turun karena kamu ditiupkan apa tupi miruhi. Maka kisah Adam itu juga kisah kelahiran kita. Pada saat kita belum turun, kita ngobrol sama Allah. Tuh si Adam itu, ruhmu itu tadi semua. Ditanya alastu birabbikum, kamu qalu bala syahidna. Begitu udah masuk ke cangkang ke HP, si SIM card lupa. Setiap ditanya, siapa kamu? Nggak pernah nanya Telkomsel, nggak pernah. Pasti. Jawabnya adalah Samsung. Bukan tubuhnya yang dikenalin. Hah, siapa kamu? Siemens, siapa kamu? Apple. Padahal kamu yang sebenarnya itu SIM card tadi yang turun. Waktu sebelum dimasukin ke HP, kamu ngobrol sama provider. Alastu birabbikum. Dan qalu bala syahidna. Nah inilah antara bako dan abko. Itulah kenapa ada tasbih, ada atanzi. Kenapa dalam wudu itu ada syirullah, nurullah, istinsak, istinsar. Menarik air ke dalam, menghidupkan tubuhmu, mengeluarkan keluar. Supaya yang tadinya baru masuk ke dalam ke alam bako, kodim, keluarkan lagi jadi abko. Maka dunia ini jadi akhirat. Itulah kisah Adam. Turun ke dunia itu turun kesadarannya. Tadi semua. Nah Idris kebalikannya. Orang suka ketipu lagi. Nabi Idris senalnya ketinggal. Ya. Idris adalah salah satu keturunan Adam. Karena Idris itu tidak jauh dari Adam. Bahkan Abah katakan Idris itu lahirnya juga di Indonesia. Kalau kamu mengerti. Udah nggak usah didebatkan lah. Tadi semua. Idris itu kebalikan dari Adam. Kalau Adam turun dari kesadaran ultrasonur, sonur, infrasonur, Idris itu orang yang sudah naik kepada kesadaran. Di sini sama. Tadi yang dari dia sudah abko. Tadi kata Allah wabtagi fima ataqallahu daro, sudah jadi negeri akhirat. Maka dunianya akhirat. Maka nerakanya diganti surga. Matinya hilang. Karena dia sudah menjadi manusia simkat. Manusia ruh. Naik dari kesadaran infrasonur ke sonur ke ultrasonur. Itu adalah Idris. Gitu. Jadi kisah Idris itu. Adam kebalikannya. Pada saat kesadaran kodim. Sekarang jadi wujud. Baru. Sementara Idris kisah orang yang dari hadas baru kembali kepada kodim. Mengembalikan jadi negeri akhirat. Dunia tapi akhirat. Karena sahabat setiap yang disebut dunia satu tergantung kamu lihat. Tadi semua. Surga dan neraka satu tergantung mana kamu lihat. Makhluk yang menciptakan yang diciptakan satu tergantung kamu lihat. Itulah kenapa ada melihat, ada menyaksikan. Melihat kepada segala apa yang kelihatan, menyaksikan yang di sebaliknya itu. Dan yang di sebaliknya itu satu. Maka segala apa yang sudah kamu kembalikan di sana itu adalah disebut abko. Sekarang dunia sudah jadi akhirat. Tuh, berarti kalau begitu di sini pun kau sudah wujuhu yauma idzin nadhirah. Kau sudah menyaksikan Allah. Maka Abah tak kemarin sudah bahas secara fisika. Ini tentang foton. Semua ini. Kekosongan ini foton. Tapi foton tidak bisa didefinisikan. Karena dia laisa kamislihi. Tadi semua. Maka utusannya Muhammad juga nggak bisa dipoto. Ya, orang suka Nabi Muhammad itu nggak ada fotonya. Muhammad yang mana?
cahaya coba kamu foto. Nur Muhammad itu yang ada fotonya. Tapi selama kamu makhluk hadas baru, ya bisa dipoto lah. Inilah kadang orang ini. Oon sejuta oon. Tadi semua. Tadi. Allah tidak bisa dipoto karena laisa kamisli. Ya utusan yang laisa kamisli ya laisa kamisli juga. Tadi yang bernama Muhammad itu yang nggak bisa dipoto. Tadi semua. Karena agamanya nggak. Jadi kisah Adam adalah kamu pada saat lahir. Atau boleh sajalah secara syariat kisah orang yang bernama Adam sebagai sosok. Boleh. Tapi kalaupun sekarang kamu sebagai peran, kamu juga Adam pada saat kamu lahir. Tadi semua. Nah, adapun Tuhan mengisahkan orang yang sudah bisa kembali ke surga. Namanya Idris. Idris adalah Adam yang sudah menemukan kembali dari infrasonur naik ke sonur, ke ultrasonur. Itulah yang disebut Idris. Sudah ada di surga. Adapun Nabi kita Muhammad itu memerankan dua-duanya. Ya Idris, ya Adam. Maka beliau habis naik turun. Tadi. Untuk apa? Ngasih tahu. Bagaimana cara naik. Bagaimana rutenya. Tapi naik bukan naik. Geografis. Di langit ke-6 dicegat Musa. Suruh nawar sholat. Inilah kodok. Budug itu kisah. Tadi semua. Itu penghinaan pada Allah dan Rasulullah. Wani gelut di akhirat tinggal bahasa itu. Wani tanggung jawab dunia akhirat tadi semua. Siksa saya. Karena saya tidak mau manusia ini adalah udah terhancur tadi karena kebohongan yang berlanjut bersama-sama, berjamaah berlama-lama menjadi kebenaran. Tadi semua. Tuhan itu yang maha indah, yang maha baik. Itulah kisah Tuhan tentang kesadaran. Maka hari ini, dengan teknologi yang ada ini, sebetulnya Tuhan sedang mewujudkan dirinya. Betapa ilmiahnya dirinya. Bisa dihitung. Tadi semua. Maka itulah dengan kebaikannya. Dia tajalli menjadi Permion, menjadi Nur Muhammad. Supaya bisa dikelompokkan. Ini orang, ini batu, ini apa semua. Padahal semuanya poton. Semuanya dia. Ternyata ini adalah hanya dua pemain. Satu pemain, dua wajah. Dan satu pemain, dua wajah. Kayak orang di dunia ini. Mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Lagi main di panggung. Kamu asik melihat dua wajah. Sebenarnya dua wajah itu ternyata kapas. Sama. Pada saat si Benang pada si Kapas main. Ternyata pada si Benang itu juga Kapas. Satu. Ahad. Dia yang main. Tadi semua. Adapun tajalli menjadi Permian, menjadi Nur Muhammad. Supaya ada kelihatan sosok. Nanti menjadi Adam. Aduh, coba kalian kalau sekolahnya agak bagusan, ngerti nanti. Maka nanti barangkali Abah sudah tidak ada. Sahabat, pahamilah, ya, pahamilah tentang ini. Karena ini sekarang oleh Allah didohirkan. Surga dan neraka adalah satu. Jadi Muhammad itu adalah Adam dan Idris, maka beliau adalah naik kesadarannya. Dari infrasonur ke sonur, ultrasonur. Tapi turun lagi. Maka itulah mereka yang sudah naik, turun, disebut arwah muqaddasah. Itulah Rasulullah. Itulah mursyid. Maka orang yang disebut mursyid, orang yang sudah naik. Tadi. Cirinya orang naik turun, tidak akan minta duit. Tadi semua. Tidak akan minta duit, tidak akan ngaku-ngaku guru, tidak akan ngaku-ngaku mursyid, tidak akan ngaku-ngaku hebat. Karena dia itu bukan dia. Disebut arwah muqaddasah. Apalagi kalau nipu.
Wani piro sahadat sejati. Wani piro liko. Itu penipu tuh. Pura-pura naik padahal masih makhluk bawah itu. Karena makhluk bawah itu sama kayak jepati, kayak kucing, senangnya kepada yang di bawah. Ya, karena kalau orang sudah naik ke atas rupa datu, arupa datu di Candi Borobudur udah begini kosong. Tadi semua. Nggak butuh diakui, nggak butuh dihormati, nggak butuh dihargai, nggak butuh disangoni, nggak butuh di apapun. Di aku pun nggak boleh. Terserah lu. Maka jangan tertipu di akhir zaman ini, sahabat. Siapapun yang masih mengaku mursyid, mengaku ini. Karena yang disebut mursyid adalah tadi orang yang sudah abko, yang sudah mati, atau arwah muqaddasah. Yang tadi kayak Nabi Muhammad. Kan tadi Adam, ciri makhluk dari kesadaran tinggi turun kesadaran rendah. Adam. Idris adalah contoh makhluk yang dari makhluk Adam, Bani Adam yang sudah naik pada dari rendah naik pada kesadaran tinggi. Muhammad mendohirkan dua-duanya. Naik, turun. Kenapa turun? Kasih tahu kita. Tadi semua. Maka hakikat Muhammad itu adalah itulah hakikat Rasul. Maka Rasul ada 315, adalah 9. Adalah orang yang sudah wudu, 9 lubang sudah tertutup. Tidak lagi teriak-teriak karena ingin dihargai. Tutup logam, udah wudu matanya. Bukan lagi mata, tapi basor. Bukan lubang telinga, bukan lagi telinga, tapi sudah sama. Bukan lubang mulut, tapi sudah mutakalliman, kalam. Bukan lagi lubang hidung, tapi adalah sudah hayat. Maka disitulah dikasih 2 knalpot. Supaya jelas mana hu, mana Allah. Mana syirullah, mana nurullah. Mana at-tanzih, mana at-tasbih. Istinsak, istinsar. Itu saja. Coba kalau lubangnya 1. Di mana hu Allahnya, syirullah nurullahnya, istinsak istinsarnya. Maka dalam wudhu syariat tutup lagi sini. Bukan begitunya. Harus pusing kalau masukin air ke hidung, tapi napas nggak sadar-sadar. hidung lu. Tadi semua. Ya. Hidung lu, hidup lu. Gitu. Ngomong sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berep. Sarwa. Sesungguhnya sholat dewek. Dan ibadah dewek. Hidup dewek. Mati dewek. Anu dewek. Itu kata semua. Inilah bodoran. Semua. Ya. Jadi istilah wudhu mengembalikan, memisahkan. Yang tadinya tangan kamu, sekarang sudah kudrat. Wudhu. Yang wudhu bukan kumur-kumur. Yang tadinya ngomong itu mulutmu, sekarang mutakalliman. Semua. Ya. Maka itulah dikirnya adalah Nabi isbat. La ilaha illallah. Tadi semua. Ya. Semua. Itulah sahabat. Ya. Kalau tidak mati menjadi ondel-ondel. Tadi semua. Ayo naiklah kapal Nabi Nuh. Tadi semua. Aduh. Ya itu sahabat ya. Maka di dalam Al-Quran sebetulnya Allah mengajarkan kepada kita dalam surat Hud ya sahabat. Kalau surat Nuh
mengajak pada kita surat 12, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursili sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwal wal banin. Semua jannah, kamu dikasih jannah tadi. Jannah, karena memang jannah itu pada saat surga maka tiada neraka. Maka kenapa dia menyuruh wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Sudah, semuanya sudah surga. Kenapa? Kemana neraka? Karena tadi pada saat semuanya sudah terang, kemana gelap? Ya, gelap itu udah sembuh tadi semua. Maka tadi kata Abah, kenapa berjalan menuju pada Allah itu kosong, bukan ilmumu. Maka tidak ada orang yang sudah al-mutu qabla mutu. Ada orang, Abah kenapa Pak kaos hitam? Abah itu udah mati. Semua. Makanya kamu nggak usah hormati, injak aja kepala Abah. Abah suka suruh injak kepala saya. Orang mati tidak akan marah. Coba nanti presiden kamu injak udah mati. Yang presiden bukan itu kok. Itu cangkang presiden. Kalau perlu kiai juga injak kepalanya kalau perlu. Wah, kamu itu kadang-kadang kultus orang. Apa tuh Bu? Kalau kamu nggak percaya tanya dia ilmu nahu. Jangan ilmu nahu alif ba, kiai alif ba, pasti nggak bisa dia. Sebut dia itu siapa pada saat keluar kesadarannya. Jasadkah sebagai sebut kiai itu, ataukah ruhnya yang keluar? Kalau kesadarannya pada jasad itu, dia hina lebih hina dari babi walaupun kiai apal 12 pan. Abah kasih tahu. Tergantung kesadaran mana kamu keluar itu. Apakah kamu sudah abko? Karena yang nggak abko tidak akan bako bersama Allah. Itulah yang harus dipahami. Maka kita disuruh kembali pada Allah itu bukan mati. Bukan nunggu mati supaya abko. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik itu. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang jadilah hamba. Naiklah kapal Nabi Nuh. Amanlah kamu semua. Ya. Kalau kamu sudah naik kapal Nabi Nuh, amanlah. Walaupun kamu anaknya sendiri, tapi kalau nggak naik kapal Nabi Nuh, Kan'an, silakan. Kita tidak harus baca Quran itu karena Quran itu hampir semuanya perumpamaan. 9 ayat dalam Al-Quran mengatakan masalul ladin, perumpamaan semuanya. Maka dimantuk anti mafhum Quran, kamu tidak akan mengerti makna yang paling dalam. Kata Abah juga, Quran dilihat dengan mata dunia. Quran dilihat dengan akal yang jernih, ilmu. Quran dilihat dengan jiwamu, kasih sayang. Quran dilihat dengan ruhmu, dengan dia. Maka kau akan melihat Allah kemanapun kau pandangnya. Jadi Quran itu adalah tentang dirinya Allah. Dari semua. Tubuhnya ada nur af'al pada dirimu, nyata. Pada gerakmu, pada diammu. Semuanya menjadi sholat. Sadar. Sholat itu sadar. Maka tadi Nabi itu mendapatkan sholat di Sidroh Al-Muntaha. Hanya orang sampai pada sadarlah yang bisa sholat. Pada kesadaran. Sholatmu tergantung seberapa tinggi kau naik. Kalau sholat di kesadaran adalah infrasonur, apalagi kalau di bawah. Di bawahnya lagi. Itulah ulaika kal an'am, sahabat. Jadi Allah itu ilmiah. Siapa nanti akan berwujud jadi babi, jadi batu, itu ilmiah Allah itu. Silahkan hamba abahku, kamu poton kamu itu berbentuk apa dengan jiwamu itu? Kalau jiwamu kembali lagi kepada asalnya nur ala nurin, maka kamu adalah poton pada saat berbentuk kebo, ya kebo. Foton pada saat tadi kan cahaya dia yang berbentuk. Kalau kamu sudah ngerti ilmu fisika tentang foton, tentang boson, sebetulnya dunia ini hanya cahaya aja semuanya. Ada sering katakan
Orang ngerti Nur Muhammad tapi nggak ngerti prakteknya karena kamu nggak ngerti fisika dari semua tadi. Hanyalah foton yang bergerak. Kalau ada sekelompok orang lagi nyangkul, itu sebetulnya hanya cahaya yang sedang bergerak. Cangkulnya dia, karena cangkul juga foton dan kayu itu. Maka yang nyangkulnya juga foton. Maka sebetulnya kelihatan kayak si cahaya itu kadang-kadang jadi cangkul, kadang-kadang jadi orangnya. Itulah. Allah itu maha fisika, maha kimia, maha metafisika. Dan semuanya tentang cahaya. Karena kehidupan ini tentang, kata Abah juga, layar film. Dan layar film itu terpancar oleh Nur Muhammad pada layar. Inilah kehidupan. Yang di layar itu sesedih apapun kamu, coba matikan proyektor. Oh, tidak sedih ya. Yang menakutkan yang di layar itu. Ternyata film serem. Dikejar-kejar Godzilla. Kenapa pusing-pusing, gak usah teriak-teriak di bioskop. Matiin aja. Godzillanya hilang kok. Tadi semua. Inilah makanya kamu diajarkan dari tidur. Bangun tidur. Begitu tidur, hilang meja. Hilang kamu. Hilang binimu. Hilang anakmu. Tadi semua. Tapi pada saat kamu bangun, oh ayah bini yang nyebelin itu ada tuh tadi. Padahal tadi saya malam mimpi sama bidadari. Aduh, kembali lagi bini nyebelin ini. Ini suami yang bikin jengkel tuh. Ternyata aki-aki ompong tuh ada lagi. Tadi saya udah sama Ade Ray mimpi. Inilah. Karena kalian tidak paham bahwa inilah yang disebut dengan multiple universe. Hidup dunia paralel. Coba kamu ngerti aja enggak? Apa itu white pink? Apa itu pink hole? Black hole? Red hole? Ngerti aja enggak? Mau gimana mau ngomong sesuatu yang goibul goib? Karena ternyata yang goibul goib itu nyata. Inilah. Maka hari ini nanti barangkali tadi kamu anakmu lah nanti sekolahkan yang lebih tinggi supaya ilmu dohir, kata Nabi, man aroda dunya fa'alahi bil ilmi. Kalau kamu ingin memahami dunia, mencari rezeki dunia, karena dunia ini fisik, maka kamu butuh ilmu fisika. Bukan pakai ilmu nahu, bukan yasin-yasinan. Karena ilmu fisik, maka ilmu fisik harus pakai cara fisik. Tapi jangan lupa, ini adalah diantara yang dohir ini adalah selalu dengan yang batin. Tapi man arodal akhirah, akhirat itu ruhmu, dunia jasadmu, akhirat itu ruhmu, sama saja sebenarnya sahabat. Tadi semua. Jadi inilah tentang kesadaran tadi semua. Ya. Jadi 25 Rasul itu adalah tentang 7 sesungguhnya. Ingin mengisahkan lapis langit 7. Lapis bumi 7. Tubuhmu 7 lapis dari bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah. 7. Latifahmu ada 7. Latifatul qalbi, latifatul syirik, latifatul ruhi, latifatul khofa, latifatul khofi, akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalam. Nafsimu pun 7 lapis kesadaran. Nafsul amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Rodiyah, mardiyah, kamilah. Itulah kenapa insan kamil, balik lagi mukamil. Tadi semua. Tadi yang balik ke sini Adam, turun tadi Idris yang contoh naik ke atas. Maka dia di sorga. Kamu, Idris itu kamu. Pada saat kamu sudah naik terus turun, dunia ini sudah abgo. Karena kamu sudah kembalikan sebenar-benarnya dunia ini akhirat. Tuh. Sebenar-benarnya yang wujud ini, yang mawujud ini yang wujud. Yang sebenar-benarnya yang hidup ini, itulah abgo. Maka orang yang sudah di situ tidak ada lagi kematian. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Tidak ada lagi kematian. Dari semua.
Ya, tidak ada. Karena kamu sudah rojiun tadi semua, ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tidak ada mati. Mati itu hoak. Tadi semua. Tadi, ya. Pada saat kamu kesadaran sebagai Adam, ya. Nanti kita akan bahas pakai fisika, tapi tentang Adam dan Idris. Coba, indah, realita. Karena Allah itu hakul mubin. Hakun, jelas. Mubin, pertel, nyata, dohir. Semua. Itulah dia. Awal, akhir, dohir, batin. Itulah dia. Semuanya. Ijtima pada satu. Tapi kapan awal, kapan akhir? Ternyata awal itu akhir. Ternyata batin itu dohir. Tuh. Jadi kalau melihat yang batin, lihat yang dohir. Nah itu. Semua yang dohir. Tapi kalau kamu hanya lihatnya makhluk, ya makhluk baru. Pasti bukan Allah. Tadi itulah Allah anjarkan. Unduru madafis samawati wal ar. Lihatlah yang sebaliknya. Lihatlah yang di sebalik asbak kayu ini. Gitu kan tadi. Maka walaupun si asbak kayu ini sampai umroh tiap bulan, pergi ke Arab Saudi, gitu, cari Tuhannya, dia tidak akan ketemu. Tidak akan. Atau ke langit ketujuh, tidak akan ketemu. Tadi semua. Ke bulan, nggak ketemu. Ke laut, nggak ketemu. Ke sawah, nggak ketemu apa lagi. Kalau ke sawah, paling ketemu wader. Kalau ke laut, paling ketemu paus. Kalau ke atas, kalau malam ketemu kelelawar. Kalau ke bawah, pasti ketemu cacing. Karena dirimu yang sejati adalah dirimu itu sendiri. Syaratnya adalah tadi. Kesadaran si asbak kayu tadi semua adalah harus dinaikkan. Adalah Abah sudah ajarkan bagaimana menaikkan kesadaran. Abah ingin ajarkan saja sahabat ya. Ini ada kemarin yang bertanya ke Abah bagaimana kalau terjadinya banjir, maka inilah yang diajarkan di dalam kitab Lataiful Isyarah Imam Qushairi adalah membaca ayat ini sahabat. Di dalam surat Hud ayat 48 itu jelas sebetulnya. Tapi tadi kalau kamu hanya sebagai kamu nggak bisa juga nggak berpengaruh ini. Amaliyahnya di tekuk lidah selalu setiap amaliyah yang ingin hudur menyambungkan tekuk lidah. Tahan napas. Jadi selalu itu sahabat. Ingat itu. Karena kamu itu hanya Lailatul Qadar, Lailatun Al-Qadar itu kalau seandainya kamu mati. Napas berhenti, angin berhenti berhembus. Itulah kenapa kamu diibaratkan dengan napas. Napas, nupus, anpas, tanapas. Napas. Kalau mobil bunyi ngong-ngong-ngong-ngong, itu mesin lagi nyala di depan. Kamu sedang nyambung tuh sama mesin sebenarnya. Tapi kesadaran kamu bukan sebagai si knalpot. Pahami coba-coba tuh. Maka berarti tutup knalpot. Itu ada semua. Supaya kamu tersambung ke mesin. Sebenar-benarnya kamu itu adalah mesin yang bunyi itu. Tadi semua. Maka dikatakan di sini adalah kila yanu apa nih kan? Kila yanuh bit bukan yang ini. Bukan yang ini ya. Adalah mana tadi? Surat Hud ayat 44 ya. Ada kisah tentang apa namanya? Tadi kemana ya? Oh ini. Wakila ya ardub lai ma'aka. Nah. Jadi wakila ya ardub lai ma'aka. Ya. Hei bumi, telanlah airmu. Ini kalau dulu adalah namanya orang tua saya diambil pada sapu lidi. Sapu lidi 3 biji satukan, tancapkan. Maka wakilah ya ardub lai ma'aka dan hei bumi telanlah airmu gitu. Waya sama'u akli
Ya, akli adalah dan hari hujan berhentilah. Jadi sama'u akli. Wagidho adalah dan surutlah. Ya. Karena Abah juga belum praktek sebenarnya untuk yang ini, karena ya tadi ya, tapi penting tahu kalau seandainya sudah ada pisau di sini gitu kan, tadi mau dipakai kalau membutuhkan tadi semua ya. Cuma ini adalah banyak ulama mengajarkan ini adalah al-ma'u wa qudiyal amru, air itu adalah dan surutlah, al-ma'u wa qudiyal amru, dan itu hingga selesailah perintah Allah, adalah wastawat adalah bahtera itu berlabuh, wastawat bahtera itu berlabuh alal judi, di atas bukit al judi, itu berarti di atas bukit kesadaran. Jadi ini syariatnya. Hei air, walaupun nggak dibaca ayatnya, karena kamu juga air yang ada di kamu adalah air yang ada di banjir itu, air yang ada pada kamu adalah air yang ada di dunia ini tadi semua. Hei bumi, telanlah airmu. Semua. Saya pernah menyaksikan waktu kecil banjir yang luar biasa. Kakek buyut saya, Mama Hasbullah Hanafi itu, dia menancapkan 3 lidi tadi, cep di tanah. Tapi ada satu kawan mengatakan katanya kerisnya. Tapi saya tahu Mama itu tidak punya keris. Karena dari kitab Lataiful Isyarah, Imam Kusyairi mengatakan menggunakan lidi 3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nur Rosatukan. Maka tekuk lidah, tancapkannya di situ. Katakanlah, hei air, hei bumi, telanlah tadi. Adalah wakila ya ardubla'i ma'aka. Tadi semua adalah hei bumi, telanlah airmu, waya sama'ul akli, dan hei hujan, berhentilah. Maka tadi berbicara pada diri itu, jangankan nyuruh hujan, nyuruh apa, sebetulnya termasuk juga minta mobil, minta ini kalau udah ngerti itu tadi sebetulnya. Karena kalau sudah ngerti kuantum, sebenarnya yang ada hanya Allah, dan kamu leburkan bahwa aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Kesadaran aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Itu harus dibangun. Dan saksikanlah nur afalnya pada gerak tubuhmu. Nur asmanya pada segala nama yang ada. Nur sifatnya pada sifat yang ada. Tetapi sifat dia ada punya khususan. Khususia. Allah, tapi pada saat kau minta dia untuk rezeki, namanya si rojak. Panggil si rojak. Tapi Allah pada sisi rojaknya. Pada saat ingin penjagaan, Allah, kamu, kamu lah itu dari semua. Pada saat ilmu, pada sisi ilmunya, ya alim, ya alimu, ya si rojak panggil, ya rojak, ingin gagah, ya ajid, panggil dia, Allah, ya, pada sifat. Tapi bukan sifatmu. Itulah kenapa kata Abah, untuk naik ke atas kapal Nabi Nuh itu kamu harus telanjang. Itulah ebit, kembali lagi. Kamakola, ebit geade. Tadi semua. Al-mukarram wal-mutarum. Tadi semua. Lebih mulia daripada ustaz-ustaz oplok. Tadi semua. Dia mengerti tentang hakikat hidup. Dia mengerti tentang siapa Tuhan. Bisa merasakan Tuhan, membuktikan Tuhan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Toharoh dohir, toharoh batin. Tidak ada kesyirikan. Dan itulah misi yang dibawa oleh 25 Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. 25. Maka 25 memiliki makna yang luas. 25, 7. Kau hidup di 7. Latifah, 7 nafsu, 7 semua. Kau pun nanti kalaupun haji, 7 tawaf, 7 sa'i.
7 lempar jumrah akobah, wusta, ula. Itu kan 3 wusta, tubuhmu semua sebetulnya. Tadi semua. Ya. 7 semua sahabat. 7 air mutlak dohir. 7 air mutlak batin. Ya. 7 sifat ma'ani. 7 sifat maknawi. 7. Tapi 7, kamu harus pahami. Pada 7 itu ada 4 dan 3. Makanya kenapa? Kawinkan. Pankihu ma'artobalakum minal alan nisa. Masna wa sulasa wa ruba. Lain kawin ke awewe. Padahal masna wa sulasa wa ruba. Jadikan 2 sholat subuhmu. Diri dohir dan diri batinmu. Satukan. 2, 1. Jadikan sholat duhurmu, kakimu adalah sebagai Nuh. Berjalannya di atas kapal Nuh. Berdirilah di atas pada kudrat irodat Allah pada kakimu. Berarti selama kau sudah mengganti kakimu, bukan lagi tulang, bukan lagi daging, bukan lagi sumsum, tetapi di situ adalah sudah kudrat irodat pada sholat. Maka ke kantor pun sholat, ke sawah pun sholat, pun sholat. Apapun kau sudah menyadari kudrat irodat pada kakimu, sholat. Itulah kenapa 80 kali Allah menyuruh akimis sholat. Fi'lun amrinnya bukan kum, bukan koma yakumu kiaman, tetapi akoma yukimu iqamatan. Dan bimana mutadi, selamanya. Selama kamu itu bertubuh, itu bersyariat sebenarnya. Tapi rasakan, dohir batin subuhmu. Duhur sadari kakimu. Kembalikan pada kudrat irodat. Kembalikan tanganmu, jadi sholat Ibrahim. Adalah, sesungguhnya tanganmu juga kudrat irodat. Semuanya. Sehingga tubuhmu itu hilang. Kembalikan lagi isya, maghrib, 1 lubang mulut, 2 lubang hidung. Adalah menyadari, menjaga mulut, menjaga ini, mengembalikan pada sikap mutakaliman Allah. Maka berarti sekarang kau sudah hilang tadi. Sekarang kakimu sudah hilang, badanmu sudah hilang, tanganmu sudah hilang, mulutmu dihilangkan dengan tadi. Telanjangi kepala. Pesek, kuliti. Sekarang kembalikan mulutmu, bukan lagi mulut, tapi adalah kalap. Tadi semua. Kemudian juga di situ ada. Maka itulah kenapa 7 ma'ani. Yang sesungguhnya 7 ma'ani itu pada 7 ma'nawi. Masuklah pada salbiah. Ada 5 hal yang ada untuk mencegah 10 makulat yang mustahil kepada dia. Supaya kamu wujud. Allah itu wujud pada dirimu. Berarti sekarang kau sudah abko. Kau sekarang sudah surga. Sekarang juga kau sudah melihat akhirat. Semanapun kau hadapkan sebetulnya sudah akhirat. Karena akhirat itu bukan letak geografis tentang kesadaranmu. Tadi semua. Pada saat kau pandang adalah asbah kayu, yang nampak aja makhluk. Pada saat kau pandang sudah bukan asbah kayu, nampaklah kayu yang meliputi asbah kayu. Wujuhu yawma idin nadirah. Dia sudah berseri-seri menatap dirinya sendiri. Bahagia. Maka itulah sahabat. Maka dikatakan di sini adalah apa namanya tadi ya. Amaliyahnya bukan tentang huruf ini yang kamu harus apalin. Tapi sadarilah. Hei bumi, telanlah air. Katamu. Hei hujan, berhentilah turun. Karena hujan itu dirimu. Maka tadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama. Nah, sama itu majaj. Bisa apa saja. Duit, rekening, bank. Tadi semua. Memang asli hujan pada saat kemarau. Tadi, dikir itu tergantung kebutuhanmu. Pada saat istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama. Itu bukan berarti akan menurunkan hujan. Tergantung what you need. Apa yang kamu butuhkan. Kalau pada saat kamu butuh ketenangan, insya Allah dengan istighfar itu yang datang ketenangan. Ma itu. Air ketenangan pada dirimu. Tapi pada saat memang kemarau beneran,
Maka itulah suka digunakan di Pondok Abah. Istaghfiru rabbakum. Wow, itu. Malah ada sebagian yang tari muter, merasakan fiilnya, asmanya. Sehingga tidak ada lagi mana fiil, mana asma, mana sifat, sudah muter. Nah, itulah saya makin ngerti kenapa Jalaluddin Rumi dengan tarian supinya itu. Makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Kamu putarkan air di ember makin cepat. Kalau masih pelan, tumpah. Maka kipas yang tadinya adalah sekarang mana bilahannya lagi? Mana kamu? Sudah terkaper semuanya. Itulah kenapa kita diajarkan tawaf. Inilah kita harus banyak menekuk lidah dan duduklah di antara dua waktu, dan Allah menyuruh kita hanya 2 kali saja. Membangun kesadaran. Wadgur fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Pagi dan petang. Pagi sholat subuh. Bagaimana merasakan tadi subuh adalah menyadari diri zahir satukan. 2 1 2 3 ya. Satukan tadi semua. Maka tadi kenapa Nabi itu 25. Karena disitulah yang lebih realistik ada 7, 2, 5. Karena adalah sedulur papat 5 pancer. Alif lam lam ha kalimat tasjid. Mim ha mim dal kalimat tasjid. Jibril Mikail Israfil kalimat Allah. Kita sholat itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kalimat Muhammad. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa kalimat Muhammad. Semuanya adalah 2, 5. Tapi 2, 5 adalah dirimu sendiri. Kau sudah satukan 2 pada 5, berarti kau sekarang sudah abko. Kau sudah layak melihat bahwa abahawis menangkan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu. Tadi apa namanya? Abahawis menangkan laka kepada antanduro, lihatlah. Segala apa yang kau lihat dengan matamu, saksikan Allah. Antanduro, lihatlah. Maka tadi melihat itu, kalau melihat pakai mata, lihat pete, lihat bujur. Tapi melihat pakai nadhar, basyirah, absar. Maka di penghujungnya adalah melihat Allah dengan penglihatan Allah. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kamu bisa menyaksikan Tuhan. Tadi semua. Ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Terima kasih buat semua. Mari terus kita bergerak untuk Sumatera. Kita doakan semua ya. Dan alhamdulillah dari kita udah hampir 50 juta yang sudah kita bagikan semua. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Dan sekali lagi segala apa yang harta digunakan dan juga yang Abah belum kesampaian itu adalah Abah ingin turun ke Tapanuli tadi semua ya. Cuma kemarin saya berkomunikasi karena yang paling parah itu satu desa, bahkan ada satu tempat sahabat di Aceh Tamiang itu ada gedung ya. Di Aceh Tamiang itu ada gedung yang sebenarnya di situ adalah gedung kesenian. Ya. Kenapa nggak dimatiin dulu Pak itu? Hah? Gedung itu. Karena bunyinya ke sini Pak masuk. Nggak tahu cara matiinnya. Inilah. Maka orang di dunia itu sama seperti kasih HP. Tapi nggak tahu cara make. Nah tubuh kita ini HP canggih dari Allah. Apple. Tapi gimana ya cara makainya? Taunya cuma WA, telepon. Padahal di dalam diri kita ini paket komplit. Malaikat ada, jin ada, setan ada, mau jadi apa ada. Tapi kita ini karena kita nggak tahu diri itu, kenapa harus mengenal diri? Sampai hilanglah si diri. Baru kau akan temukan malaikat. Semuanya ada pada dirimu.
Tadi semua laut, gunung, sawah, bahkan termasuk Mercy. Semua, ya. Inilah sahabat ya, jadi makanya kata Abah, yang beragamanya hanya sebatas dogma, siap-siap akan tergilas. Kalian akan bingung sendiri, lama-lama kafir. Betul. Karena itulah hadis sudah menyampaikan, banyak manusia kafir di penghujungnya karena yang dia bayangkan Tuhan tidak seperti yang dia pikirkan. Dalam kitab Daqaiqul Akbar dikisahkan manusia pada saat pertama kali diperlihatkan Tuhan, dia kafir. Karena masa Tuhan kayak begini? Ah, itu. Tadi maka di penghujung, makanya bahasanya ada husnul khotimah, ada su'ul. Itulah perjalanan kesadaran. Tuhan sudah kasih contoh. Tadi Adam contoh adalah kamu sudah ngalami turun ke bawah. Kamu itu kan dulu pada kesadaran tinggi. Makanya dulu ngobrol sama Allah ngobrol kita. Bahkan minta nama bareng. Bahkan udah disepakati 2 nama bersama. Pada saat nanti kamu pulang, jangan lupa dengan nama itu ya. Kamu ada aku ada kamu. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Barulah masuk ke jasad. Itulah kita, kisah Adam itu. Tapi Idris, contoh orang yang sudah balik ke atas. Tapi nggak mau turun. Banyak orang jadi aulia, dia menyumput, dia menikmati saja. Tidak mau bermasyarakat lagi. Itu contoh Idris. Dia menikmati saja. Sekarang yang Abah saksikan adalah tadi. Kayak Nabi Khidir, Nabi Sis. Kayak siapa lagi adalah yang sering dipertemukan adalah tokoh-tokoh zaman Nabi yang ada itu. Diantaranya siapa yang berlong-berlong itu? Uwais Al-Qarni. Termasuk Maryam. Masih bisa ditemui oleh orang-orang yang sudah masuk ke martabat itu. Karena mereka tidak mati. Jangan aneh. Kau bertemu dengan mereka semua. Semua, ya. Itu hanya tentang. Adapun Muhammad contoh kepada kita tadi. Karena ada yang turun nggak bisa balik. Contoh Idris adalah naik nggak mau turun lagi. Semua. Maka sampai sekarang selalu disebut-sebut tuh. Idris itu dari sorga sekarang. Padahal Idris ada bersama kita. Semuanya. Tapi pada kesadaran Tuhan. Tadi bersatu tidak berbaur tadi semua dia sudah tadi kata Abah juga ini dunia ini adalah kayak labirin sampai 7 lapis sampailah pada posisi pimak adi syidkin inda malikin muktadir itu tingkat kesadaran. Disitulah Rasulullah, disitulah para syuhada semua kumpul tadi semua dan umatnya masih dongeng doang. Semua. Apalagi nih, sebentar lagi bulan pemurtadan Allah, Isra Mi'raj. Bulan penghinaan kepada Rasulullah, Isra Mi'raj. Semua. Ngajak sholat tapi tidak pernah sholat. Hanya laku sholat. Karena nggak ngerti Isra Mi'raj itu apa. Semua. Ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Bahasa itu MDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, Asia Tenggara dan juga di negara-negara sahabat. Negara di Myanmar, sahabat dan juga sahabat Taiwan, sahabat Australia, Melbourne, Perth, ya Sydney dan juga sahabat di Turki, sahabat India, sahabat-sahabat yang ada di Arab Saudi, di Taif, di Jeddah ya. Yang yang sudah membuka komunikasi bersama Abah. Pertama yang utama tentu saja sahabat bahwa marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan hidup, nikmat nafas adalah, dan semoga napas kita senantiasa dibarengi dengan rasa sadar, napas yang tersambung ya, dan senantiasa diberikan kepada kita adalah untuk belajar memahami tentang arti kehidupan ini, sahabat ya. Karena kehidupan adalah merupakan sebuah proses belajar kepada jiwa. Maka kita harus sudah Abah jelaskan tentang jiwa, tentang sukma, tentang ruh, tentang nyawa, tentang lain sebagainya. Kita supaya mengerti istilah-istilah, apa itu ayan khorjiyah, apa itu ayan sabito, dan apa itu kesadaran, ya sahabat. Pada dasarnya adalah hidup adalah sebuah proses belajar kepada kita semua. Manusia yang bahagia adalah manusia yang sadar, manusia yang sudah sampai pada kesadaran, dalam arti adalah dia tidak mabuk, ya, sudah baik sholatnya, baik maktubahnya, wustonya, daimnya, dan juga sudah mengerti tentang arti napas. Karena pada dasarnya inilah sebuah proses belajar kepada kita semua. Bahkan Abah sudah gabung dengan biologi, mikrobiologi, kita gabung dengan kimia, dengan fisika, karena Quran itu sangat ilmiah, sahabat. Ya, bahkan baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Nah, barangkali persoalan kita akan bahas hari ini adalah tentang kisah Nabi Idris. Karena pertanyaannya dari beberapa bulan yang lalu tentang surganya Nabi Idris. Apa betul Nabi Idris itu sekarang di surga? Sebagaimana yang banyak diceritakan banyak orang, Nabi Idris sendalnya tertinggal di surga. Tetapi kalau kita memahami dengan hadis dengan baik, Quran dengan baik, back to Al-Quran, apakah Nabi Idris di surga? Tidak, sahabat. Surga yang mana yang dimaksud oleh Allah itu? Karena akan berbenturan dengan hadis yang lain. Tidak ada yang bisa memasuki dan hadisnya lebih sahih adalah tiada yang bisa memasuki surga kecuali Muhammad dan umatnya. Nah, inilah yang harus dipahami tadi semua. Jadi marilah, karena sekarang adalah perjalanan agama sudah hampir mendekati 1500 tahun. Tentu saja sahabat, 1500 tahun akan banyak khobar palsu, hadis-hadis palsu, dan lain kisah-kisah palsu, kisah Israiliyat yang dikemas dan akhirnya karena kisah itu berjalan sudah ratusan tahun, tetapi kemudian akhirnya menjadikan sesuatu yang salah yang dilakukan secara berjamaah, akhirnya menjadikan adalah kebenaran dari semua. Hari ini marilah, karena Tuhan tidak mau itu kebenaran itu terjadi, maka Tuhan terus meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang mengaku duriat sekarang dengan munculnya ilmu filologi, yang munculnya ilmu genetika tertolak. Bahkan banyak sekarang ini dengan ilmu hadis, maka sekarang ini juga akan banyak fakta-fakta hadis yang tertolak dari semua. Ya, apalagi yang berkaitan dengan sejarah akan tertolak. Karena sekarang Allah sudah lengkapkan ilmu adalah arkeologi untuk memahami adalah peninggalan-peninggalan sejarah, jejak-jejak sejarah, dan juga adalah secara filologi adalah untuk menguji kitab-kitab atau hadis-hadis dan berdasarkan kertas yang digunakan. Jadi hari ini itulah maka Allah ingatkan wa may yattabi'u aktsarihum illa dhannah. Kata Allah dari dulu pun Allah sudah berfirman, pada sesungguhnya banyak manusia ini beragama ini dengan don. Kepada Tuhannya hanya sangkaan, surganya sangkaan, semuanya. Kata Allah, inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun. Dan don itu tidak menunjukkan kebenaran walaupun sedikit. Maka disitulah bagaimana sekarang ahli-ahli pengetahuan membuktikan firman Allah itu sangat ilmiah. Maka banyak pembuktian-pembuktian yang sudah terjadi.
Nah, mari juga hari ini adalah sahabat, wabil khusus kita sudah mendekati adalah bulan Rajab tadi semua. Kita juga harus memahami bagaimana mi'rajnya Nabi, bagaimana Isra mi'rajnya Nabi. Bagaimana kaitannya antara surat Al-Isra dengan surat An-Najm tadi semua. An-Najm adalah surat yang lebih dahulu tentang Sidratul Muntaha, 15 tahun bahkan sebelum surat Al-Isra. Maka disinilah kita adalah kejelian orang memahami ilmu Allah. Tapi sungguh tidak ada yang bisa mengerti firman Allah kecuali Allah sendiri. Tetapi Allah sudah memberikan jalan kepada kita untuk melihatnya dengan penglihatannya. Untuk mengetahui dirinya dengan ilmunya. Syaratnya adalah kamu mati. Maka oleh karena itulah diajarkan oleh baginda Nabi kita adalah konsep al-mutu qabla an tamutu. Adalah bagaimana kita harus mati dalam sejroning urip dalam hidup. Karena tanpa mati dalam hidup berarti kita mustahil bisa bersahadat. Yang kedua, mustahil kita bisa merasakan surga jannatul ma'wa di dunia. Karena surga itu hanya diraih oleh orang-orang yang sudah mati. Itulah orang-orang yang sudah mati. Secara mati maknawi itu sudah surga di dunia ini. Maka Allah mengundangnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Adalah jiwa yang sudah tenang. Siapa sih jiwa itu? Apa itu ruh? Pada saat kita berada bersama Allah, sahabat. Pada saat dalam kandungan ibu. Di mana ruh kita penuh dengan kesadaran. Artinya saat itu kita 100% ruh. Pada saat 100% ruh kita komunikasi dengan Allah. Sampai Allah bertanya tentang alastu birabbikum. Dan kita menjawab qalu bala syahidna. Kemudian juga Allah menjelaskan diskusi kita dengan Allah panjang lebar. Sampai menentukan nama berdua antara dia dan aku. Sampailah nanti la ilaha illa anta, la ilaha illa ana anta, anta ana. Nah inilah yang harus dipahami. Maka perjalanan manusia dari la ilaha illallah la ma'buda illallah. Kepada la ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. Dari la ilaha illallah naik ke la ilaha illa huwa, naik la ilaha illa anta. Sampailah di penghujungnya perjalananmu la ilaha illa ana. Tadi semua. Maka disinilah sahabat Al-Quran tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang yang belum meleburkan dirinya. Itulah baginda Nabi bersabda innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Adalah jangan terjebak hanya pada balaghahnya, jangan terjebak hanya kepada. Karena Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna ke dalam. Maka memahami Al-Quran sahabat, tidak ada yang bisa memahami Al-Quran kecuali Allah sendiri. Tapi di dunia ini kita disuruh bersyahadat pada Allah, menyaksikan Allah, syaratnya kamu mati. Tadi, karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk, maka untuk melihat dia yang laisa kamislihi, hanya oleh dia yang laisa kamislihi. Syaratnya adalah satu, adalah tadi. Lahayun, maka penyerahan diri. Kamu tidak punya hidup. La ilmun, kamu tidak punya ilmu. Maka itulah kenapa sahabat dikatakan orang tidak boleh menyampaikan ilmu hakikat. Buat orang yang belum adalah memahami. Karena dia pasti yang menyampaikan ilmu dirinya. Pada saat kau menyampaikan ilmu oleh dirimu, maka tentu saja kau telah membocorkan sesuatu dan belum tentu kebenaran. Maka oleh karena itulah, ilmu pada saat man arafullah kala lisanahu, pada saat engkau sudah ketemu dengan Allah, kenal Allah, keluhkan lisanmu. Itulah. Man arafullah fahuwallah, yang tahu Allah, Allah gitu kan. Maka hanya dia yang sudah sampai pada martabatnya. Hanya Allah yang boleh menceritakan dirinya. Maka kata apa? Orang yang semacam ini adalah yang disebut arwah muqaddasah. Yang dia sudah kembali lagi dalam penuh kesadaran dan dia sudah tahu sebenar-benarnya adalah tubuhnya adalah hanya untuk mempertontonkan adalah nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah pada dirinya. Dia yang sudah mati.
dia sudah lebur. Dialah yang boleh cerita. Karena yang boleh tahu cerita tentang Allah hanya Allah. Karena tadi, yang boleh melihat Allah hanya Allah. Cuma orang suka salah sangka. Dikiranya itu adalah nanti. Nanti pun kamu mati, belum tentu kamu melihat Allah. Karena Allah sudah ingatkan, man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang tidak melihat Allah di dunia, yang tidak bersyahadat pada Allah di dunia, bahkan kamu akan dibangkitkan lebih buta dari sebelumnya. Nah, inilah berarti melihat Allah itu adalah wajib di dunia. Menyaksikan, bukan melihat. Menyaksikan. Ingat itu. Karena syahadat itulah menyaksikan. Dan ingat, ilmu Allah itu sangat luas. Innallaha wasi'un alim. Jangan suka batasi ilmu Allah. Tadi semua, apalagi dengan hadis-hadis palsu, dengan kisah-kisah palsu. Yang tahu kebenaran itu adalah hanya dia. Maka bagi orang-orang yang sudah menemukan kesadaran sahabat. Dengan rasanya saja. Dia akan tahu ini kebenaran atau kepalsuan. Ini kebenaran atau pembenaran. Kebanyakan yang kita sudah temukan hanyalah pembenaran. Maka disitulah sahabat. Pada dasarnya yang boleh mengisahkan Allah hanya Allah. Dan itulah oleh karena itu. Maka apa yang Abah Said itu sampaikan. Ada sesungguhnya adalah sama sekali ada di luar pengetahuan. Abah itu jangankan pinter, bodoh aja enggak. Bapak saya selalu berkata, kamu merasa bodoh aja sudah sombong, apalagi pinter. Merasa bodoh aja, bodoh itu punya pengetahuan tapi sedikit. Itu udah sombong. Karena memang kita ini manusia tidak punya la ta'lamuna syai'a. Kita tidak punya pengetahuan sedikit pun kecuali yang diberi oleh Dia. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka jangan suka salah menuduh kepada orang-orang kalau belum kamu malah mengalaminya. Karena pandangan secara syariat itu selalu jauh pandangannya secara hakikat. Maka malam hari ini, kalau tidak dibahas tentang Adam, juga tentang inilah maka Allah ingatkan. Mari kita lihat meluncur beberapa ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamum wal bahru yamudduhu adalah mim ba'dihi sab'atu ajhurin ya. Ajhurim nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kata Allah, walau anna fil ardi, seandainya pohon-pohon di bumi dijadikan pena dan lautan menjadi tinta, ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan pernah habis kalimat Allah itu. Maka baru aja kamu hafal tadi, baca tafsir ayat beberapa ayat, maka Abah selalu menyampaikan sesuatu dengan Al-Quran. Tapi Quran bukan tafsir simpulan. Tafsir Allah dengan Allah. Tafsir firman bil firman. Tafsir rasa. Tadi semua. Ya. Karena kalau tidak begitu berarti itu penafsiranmu. Inilah yang akhirnya sekarang zaman jadi rusak. Karena penafsiran 1000 tahun. 500 tahun. Dipakai hari ini. Pada saat engkau sudah bicara dengan video call. Kau ngotot. Pengen menggunakan tafsir. Pakai semapur. Pakai morse. Tadi semua. Pada saat kau sudah terbang dengan pesawat terbang. Boeing 77. Kau ngotot ingin berenang ke Mekah. Tadi semua. Dari sinilah marilah kita mulai tadi. Maka jangan aneh kalau menyaksikan orang itu cerdas. Bukan dia itu. Dia tahu segala hal. Bukan dia itu. Tadi semua. Kalau kata Abah juga. Kalau ingin cerdas, kosong. Kalau ingin bahagia, kosong. Kalau ingin ilmu, kosong. Kalau ingin surga, kosong. Kalau ingin harta, kosong. Kosong. Ma fi qalbi ghairullah. Maka isilah Nur Muhammad sallallahu.
La ilaha illallah, sahabat. Allah menjelaskan ini. Kemudian juga Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Tapi manusia, bahkan maaf ya. Allah mengatakan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masalin. Min kulli, tiap-tiap. Setiap ayat itu perumpamaan. Karena bagaimana tidak bisa diperumpamakan, disyariatkan bahasa Allah dengan bahasa manusia. Karena Allah itulah sautin la harpin. Pada saat sebelum pita kaset itu bunyi di sono, sudah bunyi dia di dalam pita rekaman. La sautin, bahkan tidak suara huruf muncullah di sana. Pada saat pada mulut Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu radio. Tapi pita itu sudah ada. Tanpa suara dan tanpa huruf. La sautin la harfin. Maka Allah dohirkan pita kaset.